Kalau kamu ngerasa aneh, berbeda, atau nggak cocok sama sistem yang ada, jangan khawatir. Jangan pernah khawatir loh. Mungkin kamu cuma belum nemuin aja cara yang bikin keanehanmu itu jadi karya besar. Keren ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anto Penguin here. So, are you ready? Let's start the story. Jangan pernah takut aneh. Kisah hidup Salvador Dali. Orang ini tuh sering banget dibilang jenius, eccentric, penuh gaya aneh, tapi juga seorang visioner, anjay, yang benar-benar bikin dunia mikir ulang gitu kan, tentang apa itu realita. Dan juga sering dibilang kalau orang ini gabungan antara Albert Einstein, Willy Wonka dalam satu tubuh. Dan orang ini ya lur, bisa dibilang tuh selebgram, influencer terbesar. Nggak ada apa-apanya sama dia nih. Dia terkenal banget di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang karena hanya dari kumisnya. Dia adalah Salvador Dali, si seniman yang kumisnya aja lebih terkenal daripada, sebutin name it, artis siapapun dari zaman dulu sampai sekarang, ya kan? Eccentric, nyentrik, aneh, tapi dibalik semua kegilaannya ada otak yang jenius banget dan visi yang jauh ke depan di zamannya. Dan kamu pasti pernah ngeliat ya lukisan jam yang meleleh kayak keju mozzarella di pizza. Itu bukan karena AI, bukan, zaman dulu belum ada ya kan, atau printer juga bukan, belum ada zaman dulu ya. Itu benar-benar karyanya Salvador Dali dan salah satu manusia yang paling aneh ya kan, dan jenius di dunia seni. Karyanya tuh penuh dengan simbol-simbol yang absurd, kayak gajah kakinya panjang kayak tiang listrik, ada lagi jam yang mencair, ada lagi wajah yang berubah jadi landscape, dan juga telur yang baru saja menetas jadi dunia baru. Tapi memang dibalik semua keanehan itu ya lur, ada kisah hidup yang lebih aneh lagi. So let's start the story of Salvador Dali. Good evening. Tonight we go after the story of an extraordinary personality. He is Salvador Dali, the great surrealist painter who sees the world through surrealist eyes. If you're curious to hear Salvador Dali talk about decadence, death, and immortality, about his surrealist art, his politics, and his existence before he was born, we'll go after those stories in just a moment. Awal kehidupan dan trauma masa kecil. Dali lahir tahun 1904 di Figueres, Spanyol. Tapi sejak lahir aja udah plot twist. Hah? Maksudnya gimana tuh? Jadi orang tuanya ngasih tahu tuh kalau dia adalah reinkarnasi dari kakaknya yang meninggal 9 bulan sebelum dia lahir. Bayangin aja, baru lahir aja bebannya tuh kayak kalau kamu bukan kamu, tapi kamu adalah upgrade dari abang kamu yang baru saja meninggal. Plot twist banget ya. Dari kecil aja emang udah beda ya lur. Dan ini lur, dia tuh dari kecil suka ngelamun berjam-jam gitu kan. Orang kayak, kamu ngeliatin apa Dali gitu kan? Jawabannya apa? Aku ngeliat semut di tanah sampai berjam-jam. Dan dia suka bereksperimen dengan cat dan juga bentuk. Ya udahlah ya, bikin orang tuanya bingung, gurunya stres, tapi dunia seni akhirnya berterima kasih. Dali dan awal eksperimen seni. Waktu muda, Dali sekolah di Akademi Seni Madrid. Tapi ya gitu, dia terlalu aneh, terlalu liar buat dunia akademik, ya kan? Dia tuh pernah diusir karena pernah bilang dosennya tuh kayak, kamu tuh nggak cukup kompeten buat nguji kejeniusan gue. Tapi ya Dali memang bukan tipe murid yang bisa disuruh patuh lur, bukan, ya kan? Dia emang Dali udah gitu aja ya. Dan dia tuh mulai tertarik sama dunia surrealisme, yaitu seni yang menggabungkan antara mimpi realita kayak nonton film aneh
yang entah kenapa terasa masuk akal gitu ya. Itulah surrealisme ya kan. Baginya dunia nyata itu tuh membosankan, dan mimpi justru tempat yang semua ide terbaik lahir bagi Dali. Cinta, galah, dan kehidupan penuh drama. Di tengah keanehannya Dali ya lur, dia tuh ketemu cinta sejatinya yang bernama Gala Eluard. Dia awalnya istri penyair lain, tapi Dali jatuh cinta berat. Gala itu lebih tua 10 tahun gitu daripada Dali. Tapi dia jadi muse, manajer, dan penggerak hidup Dali. Orangnya unik, udah pasti. Kisah cintanya nggak kalah uniknya lur. Dan Dali pun pernah bilang, aku mencintai Gala lebih dari yang bisa kujelaskan. Dia adalah oksigen dalam lukisan aku. Dali banget lah ya, Dali banget. Dan Gala yang juga membantu Dali untuk keluar dari artis miskin yang nyeleneh, ya kan, menjadi seniman kaya super tapi tetap nyeleneh. Dan mereka tuh kayak hidup di dunia sendiri gitu ya. Hidupnya tuh penuh dengan pesta aneh, simbol spiritual, dan kadang eksperimen lur yang bikin temen tamunya pada bengong. Karena suatu saat tuh Dali pernah ngundang temennya untuk jadi tamu makan malamnya, tapi hidangannya cuma tulang ayam dan parfum. Karena menurut Dali itu adalah pengalaman estetika, bukan makanan. Terserah lu Dali, terserah lu sama keluarga lu dah. Mr. Salvador Dali gives a party. The Spanish painter of surrealism dresses Mrs. Dali in a unicorn's head, just to start things off. As hostess, she presides from a red velvet bed. The party is a benefit for refugee artists, and costumes are supposed to represent the guests' bad dreams. Artist Dali wears ear flaps, representing anatomy. A puzzled guest, Bob Hope, sees the fish course served in satin slippers. Presumably, the fish is sole. Soldier Jackie Coogan and the still baffled Mr. Hope see the main course. The party is surrealism, but them frogs is real. Kejayaan dan karya legendaris. Karyanya Dali yang paling ikonik tentunya adalah The Persistence of Memory di tahun 1931 ya lur. Lukisannya itu jam cair. Lukisan yang seakan-akan berkata waktu itu ilusi bro. Ada. Konsepnya datang dari inspirasi yang sederhana. Jadi suatu sore Dali itu lagi melihat keju camembert yang lagi meleleh di bawah sinar matahari. Nah dari situ kemudian Dali berpikir kalau gimana waktu itu bisa meleleh ya kayak keju. Simple ya. Tapi tiba-tiba boom, jadilah karya yang terkenal di dunia seni modern saat itu. Apakah terus Dali berhenti? Enggak dong, ya kan? Dali terus ya kan bereksperimen dengan karya-karyanya lur. Dia juga nih bikin sesuatu tentang mimpi, seksualitas, agama, bahkan sains. Jadi waktu Einstein mengenalkan teori relativitas, tahu dong yang E sama dengan MC kuadrat itu, dan Dali langsung bikin lukisan buat menjelaskan teori itu dalam bahasa visual. Dan dia juga bereksperimen sama dunia film. Dia pernah tuh kolaborasi sama Alfred Hitchcock buat film Spellbound. Dan sebenarnya dia juga sempat berkolaborasi dengan Walt Disney untuk bikin film animasi yang berjudul Destino. Tapi sayangnya animasi itu baru selesai puluhan tahun setelah Dali meninggal.
Eksentrisme yang legendaris. Kalau ngomongin Dali nggak lengkap tanpa bahas tingkah anehnya lur. Dia itu sering banget loh datang ke acara seni pakai jas, tapi jas selam yang lengkap, bawa tongkat emas atau muncul sambil menggiring semut semangka dan juga kucing ocelot deh, kayak peliharaan biasa aja gitu. Dan anehnya bukan hanya tingkahnya, tapi juga kumisnya lur. Kumisnya itu bukan cuman buat gaya. Dali itu pernah bilang begini, kumis ini adalah antena yang menghubungkan aku dengan alam semesta. Kalimat yang orang biasa kalau ngomong dibilang halu loh, halu. Tapi kalau Dali yang ngomong, semua orang langsung bilang genius. Masa tua, spiritualitas, dan warisan. Menjelang tua, Dali semakin spiritual lur. Dia tuh mulai menggabungkan imam Katolik, fisika kuantum, dan juga mistisme. Lukisannya tuh jadi lebih religius, tapi tetap surrealis dan penuh simbol rahasia. Setelah Gala meninggal, Dali terpuruk banget lur. Dia hidup menyendiri di kastil, jarang keluar, dan akhirnya Dali meninggal pada tahun 1989 di usia 84 tahun. Tapi sampai dengan detik terakhir, Dali tetap dikenal sebagai Dali yang eksentrik, aneh, dan tak pernah kehilangan rasa ingin tahunya. Filosofi dan pelajaran hidup. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Dali nih lur? Yang pertama, berani jadi diri sendiri. Dali itu nggak pernah peduli orang mau bilang apa tentang dia. Mau dibilang gila kek, ya kan? Dan Dali pernah bilang gini loh. Only difference between one crazy people and Dali is not crazy. Itulah ya, Dali lah ya. Dan pelajaran kedua adalah jangan pernah takut untuk bermimpi aneh. Karena ide paling liar adalah justru yang paling revolusioner. Dan Dali nggak pernah nunggu dunia untuk paham dirinya. Dia yang bikin dunia belajar memahami dirinya dia. Keren. Dan pelajaran ketiga kalau menurut gue adalah jenius itu bukan cuma bakat tapi juga keberanian. Dali ngelawan norma bukan hanya dengan omong kosong, tapi Dali ngelawannya dengan logika loh. Dan disitulah letak keindahannya. Nah, yang keempat, seni bukan hanya untuk mata aja, tapi juga pikiran dan juga jiwa. Setiap karya Dali itu kayak puzzle yang ngajak kita mikir, apakah ini nyata? Apakah ini realita? Atau cuma mimpi yang terlalu konsisten? Dan Dali pernah bilang gini lor, aku tidak mengambil narkoba, aku sendiri adalah narkoba. Dan mungkin dia nggak salah lor, karena karya dan kepribadiannya itu bikin ketagihan, bikin kita high tanpa zat apapun, yang selalu pengen banget melihat karya-karyanya dia. Dan dia juga ngajarin satu hal penting sih ya. Kalau kamu ngerasa aneh, berbeda, atau nggak cocok sama sistem yang ada, jangan khawatir. Jangan pernah khawatir loh. Mungkin kamu cuma belum nemuin aja cara yang bikin keanehanmu itu jadi karya besar. Keren ya. Kayak kata Dali juga, jangan pernah takut kesempurnaan. Kamu nggak akan pernah nemuinnya. Tapi justru disitulah keindahannya. Jadi terus berkarya, terus mencari, dan teruslah bermimpi. Bahkan kalau mimpimu melengkung kayak jam meleleh, nggak apa-apa, terusin aja. Dunia yang terlalu normal menjadi aneh bisa jadi bentuk yang paling tulus dari kejujuran seorang manusia. Keren Salvador Dali. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa udah subscribe belum? Terus juga like, comment, share sebanyak-banyaknya juga boleh. Atau punya ide kira-kira mau ngebahas siapa lagi? Tulis di komen ya. So thank you so much guys. Anton Nugroho pamit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.